Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Baik, mari kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Berdoa akan dipimpin salah satu teman kalian yang bernama Mas Yasin. Silakan Mas Yasin dipimpin doanya. Baik. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Yasin yang sudah memimpin doa sehingga kita memulai awal pembelajaran ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk tadarus di pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan ke surat Anas. Berdoa tadarus kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, tadarus sudah selesai. Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas sudah kita bacakan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk peningkatan sikap nasionalisme kita. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Baik, terima kasih sudah selesai kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai lebih lanjut tentang belajar kita, maka coba Pak Yogi mau absen nih. Siapa yang sudah hadir di hari ini dan siapa yang tidak berangkat, yang Bapak panggil nanti dia sebutkan misalnya Yasin hadir, maka sebutkan sholatnya berapa waktu, dihitung dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh tadi pagi. Kalau sholatnya 4 waktu, bilang 4 waktu. Kalau sholatnya 2 waktu, berarti 2 waktu. Nanti bisa ditingkatkan di pertemuan yang akan datang, bisa perbaiki sholat kalian. Baik, kita mulai ya. Ahmad Yasin. Ya, bagus Mas Yasin, sholatnya sudah 5 waktu. Terus jaga sholatnya dan tingkatkan. Mas Bayu, ya Mas Bayu sholatnya baru 4 waktu ya. Jadi nanti besok ditingkatkan lagi supaya menjadi 5 waktu. Dan karena sholat adalah sesuatu yang akan kita hisab di hari kiamat. Baik, ternyata dari daftar absen yang sudah kita absen bahwa semua siswa kelas 5A berangkat semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minggu kemarin Bapak telah menjelaskan tentang materi puasa, ya, materi bulan Ramadan dan puasa. Nah, Pak Yogi mau tanya nih, kira-kira sholat apa sih yang dilaksanakan di malam bulan Ramadan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa nih di video mana ini? Oke, Mas Bayu silakan. Ya, Mas Bayu, bagus Mas Bayu jawabannya. Sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat yang dilakukan di bulan
Ramadan atau disebut dengan Qiyamul Ramadan. Bagus, berarti anak-anak sekalian semuanya pandai-pandai semuanya dan bisa menjawab dan mengingat mata pelajaran yang sudah pernah kita bahas. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memahami tentang Rasul idolaku. Apa sih KD-nya? Yaitu KD 3.8, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yaitu KD 4.8, yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, apa sih indikatornya setelah kita belajar hari ini nih? Kira-kira apa ya yang akan kita dapatkan nanti? Nah, di indikatornya kita pahami, satu, peserta didik dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Nah, di pertemuan kita pertama ini maka kita akan membahas hanya dua nabi saja, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sehingga nanti bisa menyebutkan ayat Al-Qur'annya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan silsilah singkat keturunan Nabi Daud dan Sulaiman. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis, menyimpulkan pelajaran hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Selanjutnya, yaitu peserta didik mampu mencontohkan pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Dan yang keempat, peserta didik akan mampu menceritakan tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Maka dari tujuan pembelajaran kita di sini ya, kita lihat. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Dan seterusnya, sampai yang terakhir, bahwasanya setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menganalisis hikmah dari kisah Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada 25 nama-nama nabi yang nanti kita akan pelajari dalam pelajaran ini. Nah, sebelumnya mari, siapa yang sudah pernah belajar tentang Nabi Daud? Ya, oke, Mas Andi. Bagus, Mas Andi. Sudah tahu Nabi Daud? Iya, bagus sekali Mas Andi ini. Ternyata sudah pernah belajar kisah Nabi Daud di TPQ-nya. Nah, hari ini kita akan mendalami lagi. Coba anak-anak perhatikan, kita akan melihatkan video. Nah, video ini sebagai stimulus. Coba diperhatikan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Oke, kita coba. Diperhatikan baik-baik videonya. Baik anak-anak sekalian, nah dari video yang sudah kalian tonton, siapa yang mau berkomentar? Ya, Mas Randi, Mas Randy, silakan Mas Randy. Apa yang dikomentar di video ini? Ya, bagus sekali Mas Randy punya komentar bahwa video ini, kata Mas Randy, bahwa yang benar itu selalu menang dan yang salah pasti kalah. Oke, ini ya Mas Randy, bagus sekali ya komentarnya. Siapa Mbak Siska? Mbak Siska silakan.
Ya, oh Nabi Daud kata Mbak Siska pemberani, bagus sekali Mbak Siska, pandai, pintar, sudah cantik juga pintar. Ini dalam pembahasan materi kita. Kita hari ini akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Hari ini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, jadi ada 10 orang. Kemudian kita akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok adalah 5 orang. Nah, di 5 orang ini nanti akan membahas apa sih? Yang pertama, ya, yang akan kalian bahas nanti adalah tentang silsilah Nabi. Ya, ada LKPD Pak yang Bapak akan bagikan hari ini. Di situ nanti dicari semua pertanyaan yang ada di LKPD dan didiskusikan dengan teman-teman kamu sekalian. Oke, sudah siap? Ya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama setelah selesai, yaitu presentasi. Baik, anak-anak sekalian, Bapak kasih waktu 30 menit. Silahkan kembali ke diskusi kalian. Sudah bergabung ya? Silahkan bergabung. Ya, kelompok 1 sudah siap, Bapak kasih LKPD-nya. Kelompok 2 silahkan, kita kasih LKPD-nya. Sudah, bagus, siap, silahkan dicari. Ya, baik anak-anak, sudah selesai waktunya 30 menit. Ya, kita sudah cek baik-baik diskusi kalian. Tadi sudah banyak materi yang kalian ambil, sudah banyak yang kalian tulis. Maka saatnya hari ini Bapak minta kalian untuk melakukan presentasi. Oke, dari kelompok 1 silakan, siapa perwakilannya? Ya, Mas Haris, ya, silakan Mas Haris. Ya, berdiri untuk presentasi menyampaikan. Ya, kelompok 1 sudah menyampaikan sangat bagus sekali dari kisah Nabi Daud alaihissalam dan sudah lengkap. Kira-kira dari kelompok 2 ada yang mau bertanya kelompok 1? Ya, Mbak Ani silakan bertanya kepada kelompok 1. Ya, bagus sekali Mbak Ani pertanyaannya. Silakan kelompok 1 bisa menjawab pertanyaannya. Ya, oh bagus sekali ya. Inilah pentingnya kita diskusi dalam pembelajaran sehingga kita bisa saling sharing, sehingga kita bisa saling mengetahui apa sih kekurangan dari kelompok kita dan kelompok yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, setelah kelompok 1 dan 2 sudah maju semuanya, mari kita ambil kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Siapa yang mau menjawab? Yuk. Ya, Mas Randy lagi, silakan Mas Randy. Ya, jadi kata Mas Randy sangat bagus sekali kesimpulan dia bahwa hidup kita ini harus kita niatkan untuk beribadah dan harus selalu berani selama kita dalam kondisi yang benar. Terima kasih Mas Randy. Ya, Mbak Aina, silakan Mbak Aina. Ya, bagus sekali Mbak Aina sudah menjawab, menyimpulkan dengan kesimpulan yang sangat bagus. Baik anak-anak sekalian, setelah ini selesai LKPD-nya tadi disusun kembali dengan yang lebih rapi, masukan-masukan dalam diskusi. Kemudian nanti minggu depan kalian kumpulkan dalam bentuk laporan yang akan Bapak nilai menjadi penilaian hasil diskusi, yaitu produknya. Nah, hari ini setelah kita belajar diskusi dan mendalami materi, maka Bapak akan membuat game make and match. Jadi Bapak sudah kasih di sebelah kanan Bapak yaitu pertanyaan dan di sebelah kiri Bapak ada soal. Nah, tugas kalian yaitu nanti setelah kita bagikan masing-masing, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 pertanyaan dan kelompok 2 tentang soal. Maka Bapak nanti akan beri waktu 5 menit untuk mencari tahu kira-kira dari make and match kita ini berapa yang sudah kamu dapatkan. Nanti yang sudah sesuai dalam waktu 5 menit maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau yang tidak berarti dia belum mendapatkan nilai. Oke ya, ini bagian dari penilaian kita dalam game kita. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Oke, dimulai. Silakan cari semuanya karena kita sudah belajar. Kalau ada yang kalian bingung bisa sambil membuka kembali diskusinya, sambil browsing boleh, sambil buka internet boleh, buka buku paketnya juga boleh. Silakan. Ya, bagus. Sudah 5 menit waktunya. Sudah dapat semuanya? Oke. Kalau sudah dapat semuanya, silakan berpasangan sambil menjelaskan. Ya, Mas Andi dan Mbak Aina. Oke, coba Mas Andi apa pertanyaannya? Oh, surat yang berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Oh ya, benar. Suratnya surat apa? Benar tidak kita lihat di situ? Iya, bagus sekali. Benar jawabannya.
Nah, yang benar kita akan kasih nilai 100. Yang salah berarti nanti kita akan buat game lagi bagi yang salah. Baik anak-anak sekalian, game sudah selesai dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa kekurangan. Kira-kira apa sih dari game ini yang kalian dapatkan? Siapa yang mau ngomong? Mas Fadlan, silahkan Mas Fadlan. Ya. Ya, bagus sekali Mas Fadlan. Game ini seperti yang Mas Fadlan katakan bahwa ini untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pembelajaran kita hari ini, sehingga setelah diskusi yang kita lakukan, kemudian presentasi, maka hari ini kita mengingat kembali materi-materi yang sudah kita diskusikan. Baik anak-anak sekalian, maka pada akhirnya hari ini Bapak akan memberikan kegiatan yang akan datang, bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Silakan kalian baca terlebih dulu di rumah, di buku paketnya, bisa browsing. Nanti minggu depan kita akan bertemu kembali. Oke, ada pertanyaan? Ya, Mas Andi silakan mau bertanya. Ya, laporannya. Oh ya, laporannya setelah diskusi nanti itu kalian diperbaiki kembali tulisannya sesuai dengan EYD, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan ya, pas pertemuan yang akan datang. Nah, Bapak akan nilai itu sebagai hasil produk diskusi kalian untuk penilaian praktik yang pertama. Oke ya? Paham? Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Yogi ulang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.